menginformasikan bahwa kami pihak panitia tidak memihak siapapun dan bersifat netral. Dan perlu saya sampaikan bahwa acara kali ini didukung oleh Warung Majo yang menyediakan Indonesian and Western food dan juga Freedom Futsal yang menyediakan berbagai fasilitas untuk olahraga seperti futsal dan juga basket. Selanjutnya akan kami sampaikan peraturan-peraturan agar debat kali ini berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah kami mohon kepada seluruh calon ketua agar menjawab pertanyaan ataupun memberikan pertanyaan dengan suara yang lantang. Lalu selanjutnya diperbolehkan membawa notes dan kertas kosong dan juga pena atau pensil. Dan yang terakhir, mikrofon bisa digunakan secara bergantian oleh calon ketua yang ingin menjawab. Lalu marilah kita langsung saja masuk ke debat yang sesi pertama, yaitu saya persilakan kepada calon ketua nomor urut 1 untuk menyampaikan program unggulan. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Jadi pertama saya ada program yaitu OSIS Bonding yang adalah ada program OSIS Bonding yaitu semua OSIS, anggota OSIS akan pergi ke suatu tempat atau wisata yang akan kita memainkan games pengenalan yang bertujuan untuk meningkatkan chemistry anggota OSIS sesama anggota OSIS. Yang kedua ada feedback box yang adalah siswa-siswi menulis tanggapan mereka mengenai program sebelumnya, dan mereka juga bisa menulis apa yang ide mereka mengenai upcoming event selanjutnya. Dan program ini bertujuan untuk agar kita bisa mendengar suara siswa-siswi Bintang Mandiri mengenai tanggapan program yang kita buat. Yang ketiga ada program itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon ketua nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada calon ketua nomor urut 1. Menurut Berta sendiri, kira-kira yang OSIS Bonding itu kira-kira mau dilaksanain di mana? Baik, terima kasih calon ketua nomor urut 2. Selanjutnya kami persilakan kepada calon ketua. Maaf, anak-anak, ketika menjawab pertanyaan dan memberikan pertanyaan silakan berdiri. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon ketua nomor urut 1 untuk memberikan jawaban dari pertanyaan calon ketua nomor urut 2. Silakan. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Untuk sekarang belum ditentukan tempatnya di mana karena belum tentu kalau prokernya diterima, dan juga kalau menentukan sebuah lokasi itu harus mendapatkan pendapat dari anggota inti lainnya. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Lalu kami berikan kesempatan kepada calon ketua nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada calon ketua nomor urut 1. Untuk itu, kami persilakan waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Baik, Berta, pertanyaan saya adalah jikalau memang ada studi OSIS Bonding, kira-kira dana yang dipakai untuk kegiatan OSIS tersebut dari mana? Terima kasih. Terima kasih calon ketua nomor urut 3. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon ketua nomor urut 1 untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan oleh calon ketua nomor urut 3. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Untuk programnya itu belum kepikiran, tetapi kayaknya biayanya dari sekolah. Itu saja dari saya.
2 menit dimulai dari sekarang. Saya memiliki 2 program unggulan. Yang pertama ada Kartini Gemilang, Parade Budaya dan Pemilihan Putra-Putri Bintang Mandiri, di mana kita akan mengadakan acara itu di sekolah dengan bertema Kartini untuk mengingat sosok yang membuat kita memperdayakan perempuan, serta kita akan membuat pemilihan putra-putri Bintang Mandiri, di mana sesuatu figur itu akan menjadi seseorang yang membuat mereka menjadi menginspirasi karena berprestasi dan mengamalkan nilai-nilai positif. Lalu yang kedua ada kreasi karakter Nusantara Festival Cosplay Pelajar, di mana para siswa-siswi dipersilakan untuk membuat sebuah kostum yang bisa mengekspresikan diri mereka sendiri dan juga untuk melestarikan budaya Indonesia. Baik, itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Kami berikan kesempatan kepada calon ketua nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada calon ketua nomor urut 2. Silakan. Pertanyaan saya untuk calon ketua nomor urut 2, apakah Kartini Gemilang ini para siswa-siswi akan menentukan lomba kostum mereka sendiri atau gimana? Terima kasih. Terima kasih. Saya persilakan kepada calon ketua nomor urut 2 untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh calon ketua nomor urut 3. Silakan. Berarti mereka itu akan memakai sebuah kostum seperti dari berbagai daerah. Jadi kita akan mengetahui baju-baju daerah dari berbagai wilayah. Dan juga mungkin ada beberapa siswa-siswi yang akan mewakilkan kelas mereka dan menggunakan baju Kartini juga seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lalu kami berikan kesempatan kepada calon ketua nomor urut 4 untuk memberikan pertanyaan kepada calon ketua nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, jadi tadi untuk program unggulan yang kedua itu manfaatnya apa ya? Baik, terima kasih. Kami berikan kesempatan kembali kepada calon ketua nomor urut 2 untuk memberikan jawaban. Manfaat dari kreasi karakter Nusantara Festival ini agar mereka bisa mengekspresikan diri mereka sendiri, karena mungkin banyak siswa-siswi yang belum bisa mengekspresikan mereka sendiri karena mungkin mereka malu dan tidak percaya diri. Jadi saya ingin mendorong mereka agar mereka lebih bisa bersinar di panggung juga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah calon ketua nomor urut 3 yang akan menyampaikan program unggulan. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, jadi saya memiliki 3 program unggulan di sini. Yang pertama adalah English Camp, di mana merupakan camp untuk yang bertujuan untuk mengasah skill berbahasa Inggris siswa-siswi Bintang Mandiri dan juga untuk menanamkan rasa percaya diri dalam berbahasa Inggris. Lalu yang kedua adalah public speaking class, di mana menurut saya public speaking merupakan salah satu aspek yang penting dan semua siswa di Bintang Mandiri berhak mendapatkan materi tersebut. Maka dari itu saya memiliki proker di mana public speaking bisa dijadikan salah satu materi yang wajib di sekolah ini. Lalu proker saya yang ketiga adalah Market Day, di mana Market Day tersebut bisa dikaitkan dengan entrepreneur dari mata pelajaran Talent and Interest, di mana nanti siswa akan diberikan waktu untuk research mengenai suatu produk dan bisa dijual di bazar event-event Bintang Mandiri maupun pensi. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Kami berikan kesempatan kepada calon ketua nomor urut 4 untuk memberikan pertanyaan kepada calon ketua nomor urut 3. Silakan. Jadi untuk yang English Camp itu mungkin saya pengen tahu itu nanti diadakannya di sekolah atau di luar sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Saya silakan kepada calon ketua nomor urut 3 untuk memberikan jawabannya. Silakan. Untuk English Camp sendiri bisa dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah. Mungkin itu nanti akan ada voting dari sekolah juga. Jika memang diberikan izin bisa dilaksanakan di luar sekolah, tapi jikalau tidak maka akan dilaksanakan seperti camping 17 Agustus yang dilaksanakan di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan kami berikan kesempatan juga kepada calon ketua nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada calon ketua nomor urut 3.
Silakan. Untuk proker yang pertama yaitu English Camp, itu boleh dijelaskan cara apa? Kegiatan-kegiatannya seperti apa? Ya, sekian terima kasih. Terima kasih. Kami beri kesempatan lagi kepada calon ketua nomor 3 untuk memberikan jawaban. Silakan. Kegiatan-kegiatan yang akan diadakan di English Camp itu sendiri merupakan salah satunya adalah malam api unggun di mana nanti siswa-siswi bisa bernyanyi dan ada sesi tanya jawab juga. Lalu mungkin di siang hari akan ada mencari jejak seperti lomba 17 Agustus tahun-tahun sebelumnya, tapi dengan menggunakan bahasa Inggris. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon ketua nomor urut 4 untuk menyampaikan program unggulannya. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Oke, jadi saya telah menyiapkan 3 program unggulan. Yang pertama itu adalah Classmeet, yang kedua itu ada Study Tour, dan juga yang ketiga itu adalah acara sosialisasi. Untuk Classmeet itu adalah acara aktivitas yang menginvolve siswa dan siswi. Jadi siswa dan siswi itu akan bertanding antar kelas dengan bidang apapun. Yang kedua itu ada Study Tour. Study Tour adalah program di mana siswa dan siswi dan juga guru-guru akan keluar dari Bali menggunakan bis atau apapun transportasi yang lain dengan tujuan mereka bisa mempelajari budaya kota lain ataupun hal-hal lain yang dari kota lain yang selain di Bali. Dan yang ketiga, untuk acara sosialisasi sendiri itu sesuai dengan namanya sosialisasi. Jadi siswa dan siswi bisa mengetahui lebih lanjut tentang mungkin seperti panti jompo dan panti asuhan atau bisa membantu membersihkan pantai. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Kami berikan kesempatan kepada calon ketua nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada calon ketua nomor urut 4. Silakan. Untuk yang program ketiga yaitu sosialisasi, itu contoh sosialisasinya kayak gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami berikan kesempatan kepada calon ketua nomor 4 untuk memberikan jawaban. Silakan. Untuk yang acara sosialisasi itu beberapa kegiatan yang telah saya siapkan itu ada kita membantu membersihkan pantai, kita mendonasi ke panti jompo, ke panti asuhan, dan mungkin bakal ada beberapa orang yang datang ke sekolah kita untuk menjelaskan apa kegunaannya panti jompo atau panti asuhan itu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada calon ketua nomor urut 2 dipersilakan memberikan pertanyaan kepada calon ketua nomor urut 4. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, karena tadi ada program unggulannya di 3, yang nomor 2 itu ada study tour, sekiranya itu biayanya akan diambil dari mana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami berikan kesempatan lagi kepada calon ketua nomor urut 4 untuk memberikan jawabannya. Silakan. Untuk biaya dari study tour itu saya pengennya itu mungkin orang tua bisa mendonasikan biaya sedikit atau mungkin siswa-siswi bisa patungan untuk biaya study tour itu dan juga bisa dari sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikianlah debat calon ketua OSIS SMP Bintang Mandiri yang sesi pertama. Sebelum itu, perlu kami sampaikan bahwa acara kali ini dapat berjalan dengan lancar karena dukungan dari sponsor-sponsor yaitu Warung Makjo yang menyediakan Indonesian and Western Food dan juga Freedom Futsal yang menyediakan berbagai fasilitas olahraga seperti basket dan juga futsal. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah debat sesi kedua. Sebelum dimulai, saya sampaikan kembali bahwa acara kali ini dapat berjalan dengan lancar karena kita didukung oleh sponsor yaitu Warung Makjo yang menyediakan Indonesian and Western Food dan juga Freedom Futsal yang menyediakan fasilitas olahraga seperti basket dan futsal. Baik, mari kita mulai untuk sesi kedua. Pertama, kami persilakan kepada calon ketua nomor urut 2 untuk mengambil nomor undian pertanyaan di sebelah sana. Silakan.
Baik, saya persilakan kepada calon ketua nomor urut 2 untuk kembali ke tempat duduk. Dan saya persilakan kepada juri untuk memberikan pertanyaan kepada calon ketua nomor urut 2. Silakan. Baik, untuk nomor 2 ya, bagaimana teknologi dan media sosial itu berkontribusi terhadap fenomena bullying dan bagaimana solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Lina. Saya berikan kesempatan kepada calon ketua nomor urut 2 untuk memberikan jawaban. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Menurut saya untuk mengatasi hal bullying yang terjadi mungkin di sosial media gitu-gitu, mungkin kita jangan terlalu menanggapi hal tersebut karena itu mungkin perspektif dari orang lain, belum tentu perspektif dari orang-orang yang lain juga seperti itu menurut saya, dan juga percaya aja bahwa kita tuh bisa melakukan hal tersebut lebih baik. Itu aja, terima kasih. Dan terima kasih. Saya persilakan kepada juri untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan mengenai jawaban yang sudah diberikan oleh calon ketua nomor urut 2. Silakan. Oke, ini tadi pertanyaannya adalah bagaimana teknologi dan media sosial berkontribusi terhadap fenomena. Ketika kita dengar jawaban Javelin adalah jangan menanggapi, berarti memang di media sosial, berarti Javelin mengatakan bahwa di media sosial itu ada kok, bullying itu pasti ada. Nah, kalau dikatakan korbannya jangan menanggapi, itu sangat, menurut saya sangat kasihan sekali gitu. Dan apa yang kamu bisa lakukan untuk membantu si korban atau bahkan si pelaku harusnya diapain nih gitu, solusinya apa? Baik, terima kasih Mr. Erwin. Kami berikan kesempatan lagi kepada calon ketua nomor urut 2 untuk memberikan jawaban. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Mungkin menurut saya karena mungkin kalau misalnya kita tidak menanggapi hal tersebut walaupun kayak kita dibully, ada sisi baiknya untuk kita melaporkan kepada orang lain atau mungkin kita menuntut orang tersebut juga seperti itu, karena mungkin kita tidak melakukan hal-hal yang tidak dan mungkin mereka merendahkan kita atau cyberbullying kita. Jadi menurut saya ada baiknya untuk kayak kita juga melaporkan mereka gitu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ada kami persilakan kepada calon ketua nomor urut 4 untuk mengambil nomor undian pertanyaan yang dapat diselesaikan. Silakan. B ya. B10. Baik, dipersilakan kepada calon ketua nomor 4 untuk kembali ke tempat duduk. Kepada juri, kami persilakan memberikan pertanyaan sesuai dengan undian yang diambil oleh calon ketua nomor urut 4. Silakan. Ya, baik, untuk pertanyaan di tema B, bagaimana Anda mendorong siswa untuk melaporkan kasus bullying yang mereka alami atau mereka saksikan? Sekali lagi, bagaimana Anda akan mendorong siswa untuk melaporkan kasus bullying yang mereka alami atau mereka saksikan? Terima kasih di sini. Kami berikan kesempatan kepada calon ketua nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan dari juri. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, jadi saya akan mencoba untuk mendorong siswa dan siswi itu untuk lebih terbuka. Karena kasus bullying ini tuh bukan kasus yang sepele. Karena kasus bullying ini tuh bisa menjadikan korban itu gangguan mental. Dan jika ada orang yang melihat orang yang dibully, saya pastinya akan menyuruh mereka untuk membantu. Atau mungkin mereka bisa melaporkan ke orang lain yang lebih tua. Mungkin saya bisa memberitahu mereka
bullying itu dampaknya apa agar mereka mungkin bisa lebih paham dan lebih berani untuk melaporkan pelaku. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya persilakan kepada juri untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan mengenai jawaban yang telah diberikan oleh calon ketua nomor urut 4. Silakan. Oke, terima kasih Delia, bagus sekali jawabannya. Kamu mendorong teman-temanmu untuk bisa melaporkan kalau dia mengalami bullying, apalagi bullyingnya di sekolah. Tapi apa kamu yakin kamu dengan kamu membicarakan begitu teman-temanmu langsung melaporkan? Karena tidak semua orang bisa mungkin sebaik kamu ya bisa menyampaikan isi hatinya, menyampaikan karena korban bullying itu yang bisa tahu. Apalagi anaknya introvert ya, dia pasti akan semakin menutup diri, dia semakin menjauhi teman-temannya, dia akan semakin jauh dari komunitasnya, dia tidak akan bisa melaporkan. Nah, seperti apa kalau terjadi ada teman yang mengalami seperti itu? Mungkin kamu bisa berikan solusinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Lina. Selanjutnya kami berikan kesempatan lagi kepada calon ketua nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan dari juri. Silakan. Oke, pastinya semua orang itu berbeda dari kita karena tidak semua orang itu sifatnya sama. Tapi jika ada orang yang introvert dan mereka dibully, pasti saya akan menyuruh mereka untuk bercerita tentang mereka yang dibully itu ke orang yang mereka nyaman, agar mereka menjadi lebih nyaman dan lebih tenang untuk terbuka. Karena kalau saya pastinya akan cerita ke orang yang lebih nyaman, yang saya percayai, agar saya bisa merasa lebih terbuka. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah persilakan kepada calon ketua nomor urut 3 untuk mengambil nomor undian pertanyaan yang terletak di sebelah sana. Silakan. Baik, dipersilakan kepada calon ketua nomor 3 untuk kembali ke tempat. Dipersilakan kepada juri untuk memberikan pertanyaan kepada calon ketua nomor urut 3. Silakan. Oke. A6. Pertanyaannya adalah bagaimana Anda akan mengatasi perbedaan pendapat antar siswa dan guru mengenai aturan kedisiplinan. Saya ulangi, bagaimana Anda akan mengatasi perbedaan pendapat antara siswa dan guru mengenai peraturan kedisiplinan. Baik, terima kasih Mr. Erwin. Memberikan kesempatan kepada calon ketua nomor 3 untuk memberikan jawaban. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Bagi saya sendiri, untuk mengatasi perbedaan pendapat dari siswa dan guru, karena memang siswa dan guru kan sering sekali terjadi perbedaan pendapat, itu adalah dengan mencari sisi baik dari pendapat masing-masing, lalu mungkin bisa dicari jalan tengahnya. Itu saja sih dari saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan lagi kepada juri untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan kepada calon ketua nomor urut 3. Silakan. Baik, kalau tadi dari jawabannya paslon nomor 3, di sini sepertinya masih kurang puas ya. Jadi di sini meminta untuk lebih rinci, seperti apa sih caranya mengambil jalan tengah seperti apa? Dari versi saya sendiri, mengambil jalan tengah adalah dengan mengkomunikasikan keinginan murid dan keinginan guru. Mungkin keinginannya guru A, keinginannya murid B, dan dicari dari sisi positifnya masing-masing. Dari saya itu aja sih. Terima kasih. Lalu kami berikan kesempatan kepada calon ketua nomor urut 1 untuk mengambil nomor undian pertanyaan yang terletak di sebelah sana. Silakan. B. B1. Baik, kepada calon ketua nomor 1 silakan kembali ke tempat duduk. Dan kami persilakan kepada juri untuk memberikan pertanyaan kepada calon ketua nomor urut 1. Silakan. B1. Mengapa
Anda merasa bullying adalah masalah penting yang harus ditangani di sekolah kita? Saya ulangi, mengapa bullying adalah masalah penting yang harus ditangani di sekolah kita? Baik, terima kasih Mr. Erwin. Kami berikan kesempatan kepada calon ketua nomor urut 1 untuk memberikan jawaban. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Karena menurut saya, akibat dari bullying itu bisa merusak mental seorang anak dan juga bisa mengakibatkan depresi yang berat. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Kami berikan kesempatan kepada juri untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada calon ketua nomor urut 1. Silakan. Baik, terima kasih Berta, bagus sekali jawaban Anda. Tapi Miss ingin bertanya nih, kalau seandainya nanti kamu kepilih jadi ketua OSIS, kira-kira apa tindakan OSIS yang akan OSIS lakukan? Melihat misalkan ada bullying di sekolah, bagaimana cara OSIS untuk menangani ini? Supaya bullying itu semakin teratasi, semakin sedikit, semakin bahkan tidak ada terjadi di sekolah kita. Bagaimana cara kamu dan teman-teman kamu mengatasi problem ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Tina. Kami berikan kesempatan kepada calon ketua nomor urut 1 untuk menanggapi pertanyaan dari juri. Silakan. Mungkin mengajarkan siswa-siswi apa itu sebab bullying dan akibat dan juga konsekuensi dari bullying tersebut. Dan dari itu siswa-siswi dapat mengenal banyak tentang bullying. Itu saja. Baik, terima kasih. Demikianlah debat calon ketua OSIS jenjang SMP yang telah berakhir. Dan perlu kami informasikan lagi bahwa acara kali ini disponsori oleh Warung Majo dan juga Freedom Futsal. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah debat calon ketua OSIS SMP yang sesi ketiga mengenai leadership atau organisasi. Sebelum itu, perlu kami sampaikan lagi bahwa acara kali ini dapat berjalan dengan lancar karena dukungan dari sponsor yaitu Warung Majo yang menyediakan Indonesian and Western Food dan juga Freedom Futsal yang menyediakan berbagai fasilitas olahraga seperti futsal dan juga basket. Selanjutnya adalah kami persilakan kepada calon ketua nomor urut 3 untuk memilih undian di antara 3 calon ketua lainnya untuk diberikan pertanyaan. Silakan. Ada 4. Silakan kembali ke tempat. Kami persilakan calon ketua nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaannya kepada calon ketua yang terpilih. Sebagai leader, menurutmu apa yang akan kamu lakukan jikalau terjadi argumentasi dari anggotamu dan pembina OSIS itu nantinya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Dipersilakan kepada calon ketua terpilih yaitu calon ketua nomor 4 untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh calon ketua nomor urut 3. Waktunya 2 menit diberikan. Jika nantinya ada argumentasi antara pembina dan juga anggota-anggota OSIS, saya akan mempertanyakan apa yang mereka perdebatkan ini. Lalu saya akan mencari jalan keluarnya dengan mungkin membahasnya dengan pembina dan juga anggota-anggota. Terima kasih. Terima kasih. Persilakan kepada calon ketua nomor 3 untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan lagi kepada calon ketua nomor 4. Lalu bagaimana jika kamu lebih setuju dengan pendapat anggotamu ataupun kamu lebih setuju dengan pendapat pembina OSISmu? Apa yang akan kamu lakukan terhadap kubu lain yang kamu tidak begitu setuju? Baik, terima kasih. Dipersilakan kepada calon ketua nomor 4 untuk memberikan jawaban.
Mungkin saya akan mencoba untuk memperbicarakan ini dengan pelan-pelan dan juga mencari jalan keluarnya. Karena saya sendiri mungkin pastinya akan berpihak, tapi saya tidak akan langsung memilih. Karena saya ingin mendengarkan pendapat dari kubu-kubu yang lain dulu sebelum saya membuat keputusannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan pada calon nomor urut 4 untuk memilih undian antara 3 calon ketua lain yang terletak di sana. Tiga. Dia aja. Ini kepada calon ketua nomor urut 4, dipersilakan memberikan pertanyaan kepada calon ketua terpilih. Waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Jadi jika kamu terpilih untuk menjadi ketua OSIS, apakah kamu merasa sanggup untuk menjalankan skills leadershipmu dan menggunakan skills leadership itu saat kamu terpilih untuk menjadi ketua OSIS? Apakah kamu merasa sanggup dan bisa untuk melaksanakan segala aktivitas-aktivitas yang diberikan oleh sekolah itu? Baik, terima kasih. Diberikan kesempatan kepada calon ketua terpilih yaitu calon ketua nomor 3 untuk memberikan jawaban. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Saya pribadi merasa sanggup jika saya terpilih menjadi ketua OSIS untuk menjalankan segala aktivitas yang diberikan oleh OSIS dan juga sekolah, dan saya juga merasa mampu memberikan contoh terhadap teman-teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya jika ingin ngomong tunggu Terima kasih calon ketua nomor urut 3. Selanjutnya dipersilakan kepada calon ketua nomor urut 4 untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan mengenai jawaban yang telah diberikan oleh calon ketua nomor urut 3. Silakan. Oke, jadi karena tadi kamu bilangnya sanggup kan, jadi nanti kalau misalnya kepala sekolah atau sekolah meminta kamu untuk membuat sesuatu yang sangat besar, apakah kamu sanggup? Kayak aktivitas yang sangat amat besar yang bisa meningkatkan kesenangan, kayak misalnya kesenangan membaca di siswa dan siswi dan segala macam. Terima kasih. Terima kasih. Dipersilakan kepada calon ketua nomor 3 untuk memberikan jawaban dan tanggapan mengenai pertanyaan yang telah diberikan oleh calon ketua nomor 4. Silakan. Maaf sebelumnya saya boleh minta penjelasan lebih tentang hal besar yang kamu maksud. Nggak boleh. Oh, kalau gitu saya merasa sanggup untuk melakukan atau menjalankan sesuatu besar yang diberikan dari sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon ketua nomor 1 untuk mengambil undian. Ada untuk 2 calon ketua lain yang diberikan pertanyaan. Dua. Pada calon ketua nomor urut 1, dipersilakan memberikan pertanyaan kepada calon ketua terpilih. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Sebagai pemimpin, jika ada murid yang tidak ingin mendengar perintah kamu, apa yang akan kamu lakukan? Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada calon ketua terpilih untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan oleh calon ketua nomor urut 1. Silakan, waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, karena mungkin jika ada orang yang di dalam organisasi ini yang mungkin tidak disiplin atau tidak mendengarkan kata-kata pemimpin, menurut saya akan mungkin lebih tegas kepada dia, bukan karena ingin perlakukannya berbeda mungkin, tapi karena mungkin dia tidak bisa mendengarkan orang jika tidak ditegaskan seperti itu. Jadi saya akan menegurnya. Menurut saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Dipersilakan lagi kepada calon ketua nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan kepada calon ketua nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Kalau dia tetap tegas tidak mau mengikuti perintah kamu, apa yang kamu lakukan? Gimana? Baik, terima kasih. Dipersilakan lagi kepada calon ketua terpilih yaitu calon ketua nomor urut 2 untuk memberikan jawaban. Silakan. Menurut
menurut saya apalagi ini berada di suatu organisasi yang dimana organisasi ini untuk menginspirasi siswa-siswa lain mengikuti seperti kedisiplinan dan tidak membuli orang. Menurut saya jika dia tidak mendengarkan kata-kata pemimpin, mungkin saya akan melakukan cara lain, mungkin seperti lebih memperlakukan dia berbeda dari yang lain, tapi tidak menyingkirkan dia seperti itu, lebih menegaskan dia dengan cara yang lain agar dia lebih bisa mendengar lagi gitu. Itu saja. Terima kasih. Selanjutnya saya jadi calon ketua nomor 2. Silakan memberikan pertanyaan langsung kepada calon ketua nomor 1 yang diberi waktu selama 1 menit. Menurut kamu, jika kamu adalah seorang pemimpin, apa yang kamu lakukan jika ada anggota sekbid kedisiplinanmu yang tidak disiplin? Itu saya sih. Boleh tolong diulang? Jika kamu menjadi seorang pemimpin dalam organisasi dan ada anggota sekbid kedisiplinanmu yang tidak disiplin, apa yang akan kamu lakukan? Baik, terima kasih. Saya persilakan kepada calon ketua nomor 1 untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan oleh calon ketua nomor 2. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Pertama, pastinya saya akan menanya atau menegurnya kenapa kamu tidak disiplin dan itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Diberikan lagi kesempatan kepada calon ketua nomor 2 untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dari jawaban yang telah diberikan oleh calon ketua nomor 1. Silakan. Baik. Jika dia masih seperti itu dan dia tidak ingin melakukan yang lebih baik, karena apalagi dia berada di suatu organisasi yang seharusnya menginspirasi siswa lain untuk menjadi lebih disiplin, menurutmu seperti apa itu? Apa yang akan kamu lakukan? Baik, terima kasih. Saya persilakan kembali kepada calon ketua nomor 1 untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan oleh calon ketua nomor 2. Waktunya 1 menit, dimulai silakan. Saya akan menegurnya terus-menerus dan akan juga mengasih nasihat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Demikianlah debat sesi 3 calon ketua OSIS SMP Bintang Mandiri mengenai leadership dan organisasi. Sebelum itu, perlu kami sampaikan lagi bahwa acara kali ini didukung oleh sponsor, yaitu Warung Majo yang menyediakan berbagai Indonesian Endorsement Food dan juga Freedom Futsal yang menyediakan banyak fasilitas olahraga seperti basket dan juga futsal. Terima kasih. Diberikan nilai sesi terakhir yaitu penyampaian kesimpulan dari masing-masing calon ketua yang dimulai dari calon ketua nomor 1. Dipersilakan untuk menuju ke depan. Waktunya 2 menit. Saya akan berusaha membuat Bintang Mandiri School semakin maju, terkenal, dan meningkatkan pengetahuan orang lain mengenai sekolah kami, dan juga menciptakan program kerja yang seru dan bermanfaat. Saya akan mendukung siapapun yang akan menjadi ketua OSIS ke depannya. Jangan lupa ingat vote nomor 1 untuk menjadi ketua OSIS. Terima kasih calon ketua nomor 1. Dilanjutkan dengan penyampaian kesimpulan oleh calon ketua nomor 2. Dipersilakan maju ke depan. Waktunya 2 menit. Silakan. Saya Jefflyn. Saya ingin menjadikan OSIS Bintang Mandiri menjadi wadah pengembangan diri bagi anggota-anggotanya. Karena banyak juga siswa-siswi lain yang merasa bahwa OSIS memiliki tugas yang hanya membantu sekolah. Namun pada realitanya, OSIS adalah organisasi yang memajukan nama sekolah, bukan hanyalah pembantu sekolah. Saya merasa saya mampu untuk memimpin suatu organisasi, dan saya juga akan mendukung calon ketua lainnya. Namun saya yakin saya bisa karena niat dan tekad yang saya lakukan. Dan juga saya ingin semua orang memilih dengan adil tanpa kecurangan. Jangan lupa vote nomor 2. Dan terima kasih calon ketua nomor 2.
Selanjutnya dipersilakan kepada calon ketua nomor urut 3 untuk menyampaikan kesimpulan. Waktunya berakhir, dimulai dari sekarang. Saya Amara, saya calon ketua OSIS nomor urut 3. Saya akan berupaya menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan. Saya juga akan berupaya untuk menjalankan proker-proker saya dalam setahun ini dengan bantuan calon ketua OSIS saya nantinya, anggota, serta guru-guru. Saya juga akan berusaha membenahi diri saya sendiri agar saya dapat menjadi contoh yang baik bagi anggota saya nantinya. Dan saya pribadi menyatakan bahwa saya mendukung seluruh calon ketua OSIS lainnya dan saya juga mendukung warga Bintang Mandiri untuk memilih di election day nanti dengan jujur dan bebas. Vote nomor 3, Sekolah Ceria bersama Amara. Terima kasih calon ketua nomor urut 3. Yang selanjutnya persilakan kepada calon ketua nomor urut 4 untuk menyampaikan kesimpulannya. Maju ke depan. Waktunya dimulai dari sekarang. Saya Delia dan jika saya terpilih untuk menjadi ketua OSIS tahun 2024 dan 2025, saya berjanji bahwa saya akan mencoba untuk menjadi ketua OSIS yang lebih baik dan juga menjadi ketua OSIS yang membuat sekolah ini terkenal. Saya berjanji bahwa saya akan mencoba untuk menjalankan program yang saya telah janjikan dan juga bisa menjalankan segala aktivitas untuk OSIS. Saya juga berjanji bahwa saya telah mendukung siapapun yang akan menjadi ketua OSIS nantinya. Dan juga untuk semuanya untuk memilih dengan jujur dan adil dan tidak ada kecurangan. Jangan lupa untuk vote nomor 4. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikianlah debat calon ketua OSIS SMP Bintang Mandiri. Dan perlu kami sampaikan kembali bahwa acara kali ini dapat berjalan lancar karena adanya sponsor, yaitu Warung Makjo yang menyediakan berbagai Indonesian and Western food, dan juga Freedom Futsal yang menyediakan berbagai fasilitas olahraga seperti futsal. Langsung akan diberikan pertanyaan oleh juri sesuai dengan pertanyaan yang kalian dapat. Nanti sesuai dengan pertanyaan masing-masing bakal langsung bikin. Jadi kita langsung ke sesi satunya aja ya. Oke, sudah bisa dimulai. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Sudah. Bisa buka aja pembukaan lagi. Coba calon Selamat siang. Ya. iklan. Ya. Jangan lupa sponsor ya, Mira. Sudah selesai. Oke. Selamat siang, Miss Mister, rekan-rekan serta seluruh calon wakil ketua OSIS SMP Bintang Mandiri dan juga seluruh teman-teman yang berada di rumah. Kesempatan kali ini kita akan mengadakan debat untuk calon wakil ketua OSIS SMP Bintang Mandiri. Dan perlu kami sampaikan bahwa acara kali ini didukung oleh sponsor yaitu Warung Makjo yang menyediakan Indonesian and Western food dan juga Freedom Futsal yang menyediakan berbagai fasilitas olahraga seperti permainan basket dan juga futsal. Adapun peraturan-peraturan yang akan saya bacakan untuk agar debat kali ini berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah dimohon untuk seluruh calon wakil jika ingin menjawab pertanyaan ataupun memberikan pertanyaan dengan suara yang lantang. Lalu yang kedua diperbolehkan membawa notes yang berupa kertas kosong dan juga pena atau pulpen. Dan yang terakhir mikrofon bisa digunakan secara bergantian oleh calon wakil ketua yang ingin menjawab ataupun bertanya. Baik, kita langsung masuk ke sesi yang pertama, yaitu setiap paslon setiap wakil ketua diminta untuk mengambil nomor undian dan akan diberikan pertanyaan oleh juri. Dimulai dari paslon nomor 1, dipersilakan mengambil undian. C. Baik, ada calon wakil nomor 1, dipersilakan kembali ke tempat. Dipersilakan kepada juri untuk memberikan pertanyaan kepada calon wakil ketua OSIS nomor 1. Silakan. Pertanyaan C11. Apa pendapatmu hubungan antara etika dan keberhasilan di masa depan? Saya ulangi. Apa pendapatmu tentang
hubungan antara etika dan keberhasilan di masa depan. Baik, terima kasih Mr. Erwin. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada calon wakil ketua nomor 1 untuk menjawab. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik, menurut saya etika memiliki hubungan yang lumayan penting dalam masa depan karena jika kita tidak memiliki etika yang sopan dan baik, orang-orang tidak bakal senang dengan kita dan pastinya tidak akan memberikan kita kesempatan di hari kedepannya. Baik, terima kasih. Dipersilakan kepada juri untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan kepada calon wakil ketua nomor 1. Silakan. Oke, baik. Terima kasih tadi jawabannya udah bagus. Terus mau menanyakan, berikan contoh tadi etika yang bagaimana yang kira-kira bisa mendukungmu nanti menjadi suatu kunci keberhasilan. Etika seperti apa yang harus kamu punya untuk bisa mendukung kamu menjadi orang yang berhasil? Baik, terima kasih Ms. Lina. Saya berikan kesempatan kepada calon wakil ketua nomor 1 untuk menjawab. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Menurut saya, etika yang kita harus memiliki, etika yang kita harus miliki dalam sehari-hari biar kita menjadi orang yang sukses di kedepannya, pastinya tuh etika yang sopan. Semisal kalau misalnya ke tempat beribadah tuh pakaiannya yang sopan, lalu ketika kita lagi makan juga tidak boleh bersuara. Terus kalau misal melihat orang yang lebih tua, bisa disapa. Dan satu contoh lagi adalah misal ada orang yang kesusahan, kita harus bantu. Itu etika yang baik dan sopan menurut saya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya dipersilakan kepada calon wakil ketua nomor 2 untuk mengambil undian di sebelah sana. Silakan. C. 12. Baik, silakan kembali ke tempat duduk. Dipersilakan kepada juri untuk memberikan pertanyaan sesuai nomor undian yang telah diambil oleh calon wakil ketua OSIS nomor 2. Baik, di sini akan bacakan untuk yang nomor 12. Bagaimana tindakan dan tindak lanjut jika menemukan postingan teman, adik kelas atau kakak kelas yang mengandung unsur sara, pornografi, dan menghina. Baik, terima kasih Miss Yuni. Saya berikan kesempatan kepada calon wakil ketua OSIS nomor 2 untuk menjawab pertanyaan dari juri. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, langkah yang paling awal yang bisa dilakukan adalah bisa mereport postingan tersebut kepada platform sosial yang diposting, lalu mungkin bisa berbicara kepada guru atau wali kelasnya untuk menindaklanjutkan tentang kakak kelas tersebut atau anak tersebut. Baik, terima kasih. Dipersilakan kepada juri untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan kepada calon wakil ketua OSIS nomor 2. Silakan. B. Setelah kamu melaporkan atau report ke guru atau wali kelas, sebenarnya apa yang kamu harapkan yang akan dilakukan oleh kami selaku guru? Apakah diberi hukuman atau seperti apa? Memberi bimbingan agar hal itu tidak terjadi kembali dan menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, terima kasih calon wakil ketua OSIS nomor 2. Silakan duduk kembali. Selanjutnya dipersilakan kepada calon wakil ketua OSIS nomor 3 untuk mengambil nomor undian di sebelah sana. Silakan. C.
dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 3. Silakan. Baik, untuk calon wakil ketua OSIS nomor urut 3, bagaimana Anda menangani situasi jika terjadi siswa itu merasa tersinggung dengan ucapan orang lain? Ya, dalam kita berteman kan pasti ada kadang-kadang ucapan yang menyinggung. Bagaimana menurut Anda untuk menangani situasi seperti ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Ms. Lina. Kami berikan kesempatan kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 3 untuk memberikan jawaban. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Menurut saya lebih baik mensupport teman yang diledeki atau diomong-omongi oleh teman tersebut. Kita tidak boleh mengejek teman tersebut dengan alasan yang tidak masuk akal, dan kita harus selalu membela teman kita yang tidak salah. Baik, terima kasih. Kepada juri dipersilakan memberikan tanggapan atau pertanyaan lagi kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 3. Silakan. Baik, tadi pertanyaannya sudah dijawab dengan baik ya. Kalau yang sudah dilakukan dari paslon nomor 3 yang sudah pernah terjadi di sekolah, apakah itu pernah terjadi, terus bagaimana caranya kalau ada teman yang tersinggung dengan ucapan orang lain. Baik, terima kasih Ms. Yuni. Dipersilakan lagi kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 3 untuk memberikan jawaban. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Saya pernah mengalami hal tersebut karena teman saya diledek-ledeki karena dibilang bodoh, atau mungkin pas dibilang ulangan yang nilai bagus tiba-tiba kayak jelek, diledek-ledeki. Saya biasanya mensupport teman saya, dan saya menjauhi hal tersebut agar teman saya tidak terjadi seperti stres atau mungkin menjadi sedih. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya dipersilakan kepada calon wakil ketua nomor urut 4. Nomor 3. Silakan. C. Delapan. Baik, silakan kembali ke tempat duduk. Kepada juri dipersilakan memberikan pertanyaan kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 4 sesuai dengan nomor urut yang didasarkan. Silakan. Oke, C8. Bagaimana cara Anda menangani siswa yang menunjukkan sikap tidak sehat dalam hubungan pacaran? Saya ulangi, bagaimana cara Anda atau sikap Anda ketika melihat siswa atau teman di sekolah menunjukkan sikap tidak sehat dalam hubungan pacaran? Baik, terima kasih Mr. Erwin. Kami berikan kesempatan kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 4 untuk memberikan jawaban. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Kalau dari saya akan memulai dari menanyakan apakah dia sedang baik-baik saja dan sedang terjadi apa di hubungannya. Apakah ada masalah atau ada yang terjadi seperti setelah berantem atau apa. Dan setelah itu kalau saya diperbolehkan untuk ikut campur, saya pastinya akan membantu mereka atau mungkin membantu mereka untuk lebih baik ke depannya di hubungan pacaran mereka. Tapi kalau emang hubungan mereka tidak bisa dilanjutkan, saya menyarankan untuk sebaiknya menghentikan hubungan tersebut. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Silakan kepada juri untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 4. Silakan. Baik, jawabannya tadi bagus. Masih mau menanyakan nih, menurut kamu pacaran yang sehat itu seperti apa? Pacaran, maaf. Kemudian kalau tadi teman yang kamu nasihatin, kamu mau deketin ya, tadi hubungannya bagaimana kamu bertanya, terus teman kamu itu tidak merespon, tapi dia tetap melanjutkan hubungan pacaran yang tidak sehat. Apa langkah kamu selanjutnya? Pertama-tama menurut saya Baik, terima kasih Ms. Lina. Kami persilakan kepada calon wakil ketua OSIS nomor 4 untuk memberikan jawaban. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. pertama-tama
Saya akan menunjukkan contoh yang hubungan yang sehat. Menurut saya hubungan yang sehat adalah hubungan di mana berdua adalah saling suportif tentunya dan juga saling peduli antara berduanya. Dan kalau teman saya tidak responsif atas saran saya untuk menghentikan hubungan mereka itu, menurut saya itu adalah hak mereka dan pilihan mereka karena itu adalah hubungan mereka. Dan saya tidak terlalu bisa mengikuti campur karena itu adalah hubungan mereka, bukan hubungan saya. Baik, terima kasih. Demikianlah debat calon wakil ketua OSIS SMP Bintang Mandiri sesi pertama. Sebelum itu perlu kami sampaikan kembali bahwa acara kali ini dapat berjalan dengan lancar karena dukungan dari beberapa sponsor yaitu Warung Makjo yang menyediakan Indonesia dan Western Food dan juga Freedom Futsal yang menyediakan berbagai fasilitas olahraga seperti basket dan juga futsal. Terima kasih. Sesi 2 tentang leadership organisasi. mereka saling tanya. Iya, saling tanya. Kayak yang tadi yang Ada sesi 3 terakhir pakai undian. Setelah nanya, ada yang menanggapi. Iya. Yang ini saya ambil undian. Terus dia ada. Iya, bisa dia nanya. Setelah itu dia menanggapi. Iya. Setelah itu dijawab lagi. Iya. Kalian memberikan pertanyaan kepada lawan. Lawannya tidak tahu, nanti ngambil undian kan. Nah, nanti tanggapan kedua tidak harus pertanyaan lagi, tapi boleh sanggahan supaya dia memang benar debat gitu. Tapi kalau memang itu kalian setuju dengan jawaban lawanmu, ya nggak apa-apa, setuju dan boleh menambahi juga boleh. Karena ini debat, mereka kalau kalian pertanyaannya lebih penuh, lebih buat teman kalian kesulitan menjawab, supaya kelihatan kalian lebih unggul dari mereka. Ya, jangan hanya sekadar pertanyaan biasa. Pertanyaan yang benar-benar membuat lawan kalian memperhitungkan kalian. Setiap ngomong juga harus Tunggu moderator memberikan mempersilakan. ngomongnya dulu. Belum. Boleh minum dulu atau kepada dulu? Silakan. Waktunya 1 menit aja ya. Sampai sana Main, HP-nya dulu, konsentrasi dulu main. sudah keluar terus mau dijawab dulu baru ngomong. Iya. Habis aku ngomong tuh langsung aja, aku nggak usah tunggu mereka ngomong. Masalahnya handphone, konsentrasi sama handphone tadi. Nggak usah balik ke pacaran dulu. Bukan pacar gebetan. Ya, sampai disalib loh kamu baru kirim. Habis aku bilang waktu dimulai dari sekarang langsung aja begitu orang mereka lo ngomongin cuma 2 detik. Mahesa. Aku udah dari awal sebelum sesi loh. Iya, aku udah lihat Twitter errornya jadi. Siap dulu. Si Saka udah jawab dulu baru dia inget belum pukul. Masih kode di mana gitu. Enggak, tapi sama yang dulu dari kan. Iya. Tidur memukul gongnya. Pertanyaan nomor 8 tadi berhasil Mbak SMP. Kamu nomor 8? Bukan pacaran. Tapi bagus ya. Ya kalau dia mau. Tapi pas juga lagi ada yang PDKT-in. Misalnya ini yang selanjutnya ini saya pakai urutan yang sama kayak calon pas. Iya. Jangan paslon ya. Iya, dari salah sebut. Kepleset. Sorry. Calon wakil ketua. Calon
Tapi lebih singkat ya. Lebih singkat, lebih singkat. Sebenarnya juga lebih singkat. Ya sebenarnya di London kan 11.20 baru selesai sesi. Cuman tadi berasa lama aja yang 4 ketua tadi. Oh iya. Kemarin kapan? Yuk. Bener aku toilet semua. Sponsor. Selanjutnya adalah sesi kedua, yaitu pertanyaan tanya jawab antar calon wakil ketua OSIS mengenai leadership dan organisasi. Yang pertama dipersilakan kepada calon wakil ketua OSIS nomor 3 untuk mengambil undian untuk 3 calon wakil ketua OSIS lainnya yang terletak di sebelah sana. Silakan. Sediakan lagi. Baik, silakan calon wakil ketua OSIS nomor 3 dipersilakan memberikan pertanyaan kepada calon wakil ketua OSIS nomor 4. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Program kerja apa yang kamu akan sampaikan saat menjadi wakil ketua OSIS? Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada calon wakil ketua terpilih, yaitu calon wakil ketua nomor 4, untuk memberikan jawaban kepada hasil dari pertanyaan yang telah diberikan oleh calon wakil ketua nomor 3. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Program kerja saya yang akan saya sampaikan jika saya terpilih sebagai Wakil Ketua OSIS BIMA tahun ajaran 2024 sampai dengan 2025 ada 5. Pertama adalah Culture Day, di mana siswa dan siswi akan memakai pakaian tradisional atau membawa makanan daerah mereka dari negara atau daerah mereka sendiri. Yang kedua adalah Treasure Hunt, di mana itu mereka akan dikasih peta di mana mereka akan mencari harta karun dan itu akan menguji bagaimana kreativitas dan kerjasamanya mereka. Setelah itu ada Recycling Day, di mana kita akan menggunakan barang-barang bekas dan merecycle-nya atau membuatnya menjadi seperti dekorasi kelas, tas, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah Kotak Curhat, di mana OSIS akan membuat kotak di mana siswa dan siswi SMA, SD, SMP, dan lain-lain akan menuliskan surat dan menaruhnya di dalam kotak tersebut untuk mengeluarkan isi hati mereka. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dipersilakan kepada calon ketua nomor 3 untuk menanggapi atau mungkin memberikan pertanyaan kepada calon wakil ketua OSIS nomor 4. Silakan. Jadi saat kotak curhatnya itu sudah penuh, apa yang akan kamu lakukan dan apa yang kamu lakukan dengan surat-surat itu? Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada calon wakil ketua nomor 4 untuk memberikan jawaban. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Jadi, saya berencana untuk setiap hari Jumat atau setelah anak-anak sudah pulang, para OSIS, guru, dan staf BIMA akan membaca surat-surat tersebut dan akan membacanya satu persatu, agar kami juga tahu bagaimana perasaan siswa dan siswi kita di sekolah BIMA ini. Dan jika ada masalah berat atau ada konflik yang sedang dialami oleh siswa-siswi, pastinya guru, staf, atau OSIS BIMA akan segera membantunya. Itu. Baik, terima kasih. Silakan berdiri kembali. Selanjutnya, silakan kepada calon wakil ketua nomor 4 untuk mengambil pertanyaan di Silakan calon wakil ketua OSIS nomor 4 memberikan pertanyaan kepada calon wakil ketua OSIS nomor 1. Silakan. Ini adalah pertanyaan untuk calon wakil ketua OSIS nomor urut 1. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara Anda untuk meyakinkan kepada siswa dan siswi
bahwa semua suara mereka akan ditanggapi dan didengar oleh para OSIS. Terima kasih. Silakan kepada calon wakil terpilih yaitu calon wakil ketua OSIS nomor urut 1 untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh calon wakil ketua OSIS nomor urut 4. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Boleh dijelasin lebih dikit pertanyaannya? Nggak boleh. Pertanyaannya tuh maksudnya tuh meyakinkan semua suara agar saya menjadi wakil ketua atau gimana? Ya. Sesuai dengan apa yang kamu Oke. Jadi dari pertanyaan calon wakil ketua OSIS nomor 4, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Saya meyakinkan agar murid Sekolah Bintang Mandiri memilih saya sebagai wakil ketua OSIS Bintang Mandiri periode 2024-2025 adalah saya pastinya akan menjadikan Sekolah Bintang Mandiri lebih maju dengan memperlibatkan dan membantu bikin event yang bakalan membantu siswa-siswi Bintang Mandiri dalam meraih prestasi mereka masing-masing. Baik, terima kasih. Silakan kepada calon wakil ketua nomor urut 4 untuk memberikan tanggapan kepada calon wakil ketua nomor urut 1. Silakan. Baik, sebelumnya saya meminta maaf jika pertanyaan yang saya sebelumnya kurang jelas. Jadi yang saya maksud adalah bagaimana cara Anda untuk meyakinkan semua siswa bahwa semua masukan dan suara mereka akan ditanggapi dan didengar oleh OSIS. Terima kasih. Kami silakan kembali kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 1 untuk memberikan jawaban. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, jadi saya memiliki program yaitu feedback box. Yang dimana program tersebut bekerja, mereka akan memberikan tanggapan dan ditulis kemudian dimasukkan di sebuah box, dan dari tanggapan tersebut kami anggota OSIS akan membacanya dan pastinya kita akan coba untuk mengatasi masalah tersebut. Semisal mereka ingin ada lebih banyak permainan-permainan seru di mungkin event-event selanjutnya. Kita anggota OSIS akan mencoba untuk mengadakan tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 1 untuk mengambil 2 undian calon ketua OSIS lain untuk diberi pertanyaan. Silakan. Sudah diberi pertanyaan. Coba siapa yang 3. Pada calon wakil ketua OSIS nomor urut 1 dipersilakan memberikan pertanyaan kepada calon wakil ketua OSIS terpilih yaitu calon wakil ketua OSIS nomor urut 3. Silakan. Baik, pertanyaan saya untuk calon wakil ketua OSIS nomor 3 adalah jika ada anggota yang tidak mengerjakan tugasnya, apa yang akan Anda lakukan? Baik, terima kasih. Dipersilakan kepada calon wakil terpilih yaitu calon wakil ketua OSIS nomor 3 untuk memberikan jawaban. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Saya akan berusaha untuk membantunya dan menjelaskan kalau tugas itu penting dan harus dikerjakan sekarang.
Jika tidak, saya bisa membantunya atau menolongnya dalam tugas tersebut. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada calon wakil yang nomor 1 untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan lagi kepada calon wakil kasus nomor 3. Jika anggota tersebut terus-menerus tidak mengerjakan tugasnya dan pada akhirnya membuat tim inti kesusahan karena ada tugas tambahan dari anggota tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Baik, terima kasih. Silakan kepada calon wakil nomor 3 untuk memberikan jawaban. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Saya akan berusaha menolong dan memberitahunya kalau tugas itu penting. Kalau dia tetap tidak mau membuat tugasnya, saya akan terpaksa untuk menolong dan mengerjakan tugas-tugas yang terbebani oleh OSIS. Baik, terima kasih. Yang terakhir kepada calon wakil ketua nomor 2, dipersilakan memilih undian di sebelah sana. Silakan. 1. Pada calon wakil ketua nomor 2, dipersilakan memberikan pertanyaan kepada calon wakil ketua nomor 1. Saya kasih masukan bentar. Karena 2 belum pernah memberi pertanyaan dan menjawab, dan dia memilih 1 lagi, artinya dia harus ditanyain dengan 1 dan kasih pilihan 1, 3, dan 4. Pertanyaan kedua dan 3 dan 4 yang follow up. Ya. Pilih 1 lagi. Nanti habis 2 mau beri pertanyaan kan? 1. Tapi 1 sudah jawab ya? Sudah pernah Sudah ditanya sejauhnya Ella. 2 yang belum belum dijawab. bertanya dan belum menjawab, tidak dipilih dan belum memilih. Oke. Kamu memilih memberi pertanyaan atau menjawab pertanyaan dari mereka? Memberi pertanyaan. Kamu memberi pertanyaan. Oke. Pertama kamu akan memberi pertanyaan ke 1, kedua pilih memberi pertanyaan ketiga atau 4. Diberi pertanyaan oleh Oh iya, mending beri pertanyaan juga. Oke. Habis ini kami 1 kali lagi, kamu diberi pertanyaan oleh 3 atau 4. Tidak lagi sekali. Empat. Oke, 4 nanti memberi pertanyaan pada saat. 2. Baik, untuk calon wakil ketua OSIS nomor urut 1, pertanyaan saya adalah jika terjadi konflik dalam organisasi itu dan membuat salah satu anggota OSIS ingin mengundurkan diri dari OSIS, apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Baik, terima kasih. Saya persilakan kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 1 untuk memberikan jawaban. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika terjadi konflik dalam organisasi OSIS ini dan salah satu anggotanya ingin mundur, yang pertama saya bakalan cari tahu apa konflik tersebut, dan jika anggota tersebut tetap dan ingin mengeluarkan diri dari OSIS, saya akan mencoba untuk meyakinkannya bahwa semua masalah pasti ada jalan keluarnya dan bisa diselesaikan dengan baik-baik. Baik, terima kasih. Kami berikan kesempatan lagi kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan pada calon wakil ketua OSIS nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Tapi jika konflik tersebut menyangkut masalah pribadi dan dia tidak ingin membuka konflik tersebut kepada Anda, apa yang Anda akan lakukan? Terima kasih. Kami berikan kesempatan kembali kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 1 untuk memberikan jawaban. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang.
Saya akan mencoba mencari tahu pihak-pihak lain dan saya akan menanyakan pihak-pihak lain soal konflik tersebut, dan jika setelah itu dia masih ingin keluar diri dari OSIS, ya itu pilihan dia dan kita sudah tidak bisa mencampur tangan dengan pilihan dia tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 4 untuk memberikan pertanyaan kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 2. Silakan. Pertanyaan saya kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 2 adalah, apa saja kelebihan atau kekurangan Anda yang akan apa saja kelebihan Anda untuk organisasi OSIS ini yang akan membuat organisasi OSIS ini lebih baik ke depannya? Terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 2 untuk memberikan jawaban. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Kelebihan-kelebihan saya yang akan meyakinkan untuk agar OSIS Bima menjadi lebih baik ke depannya adalah karena saya sudah terbiasa bekerja sama dengan tim dan saya bisa memiliki ide-ide yang bisa dikembangkan dan dikolaborasikan dengan ketua OSIS yang akan terpilih nantinya. Baik, terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 4 untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 2. Silakan. Karena tadi Anda sudah menjawab pertanyaan saya tentang kelebihan Anda, sekarang saya ingin menanyakan apa saja kekurangan Anda yang mungkin akan membuat Anda keberatan dalam mengikuti organisasi OSIS. Baik, terima kasih. Saya berikan kesempatan kembali kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 2 untuk memberikan jawaban. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Saya memang memiliki kekurangan, tapi menurut saya kekurangan itu tidak akan menjadi beban dalam organisasi ini karena saya dapat bekerja sama dalam tim inti OSIS lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikianlah debat calon wakil ketua OSIS SMP sesi kedua. Sebelum itu, kami perlu informasikan kembali bahwa acara kali ini didukung oleh beberapa sponsor, yaitu Warung Makjo yang menyediakan Indonesia dan Western Food, dan juga Freedom Futsal yang menyediakan berbagai fasilitas olahraga seperti basket dan futsal. Terima kasih. Tadi juga bisa gitu ya. Kayak kecacatan sistem. Tapi nggak apa-apa. Makan. Ya, tadi kalau mereka dapatnya yang suka. Selanjutnya adalah sesi terakhir, yaitu penyampaian kesimpulan oleh masing-masing calon wakil ketua OSIS. Sebelum itu kami informasikan kembali bahwa acara kali ini didukung oleh sponsor, yaitu Warung Makjo yang menyediakan berbagai Indonesian and Western Food, dan juga Freedom Futsal yang menyediakan fasilitas olahraga seperti basket dan juga futsal. Kami persilakan kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 1 untuk menyampaikan kesimpulannya. Silakan ke depan. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, kesimpulan saya dari debat ini adalah saya akan menjadikan Sekolah Bima semakin maju dengan program-program yang saya akan kolaborasikan dan juga mengembangkan potensi para siswa-siswi Bintang Mandiri dengan event-event yang pastinya seru dan menyenangkan. Jangan lupa untuk vote nomor 01 di pemilihan calon wakil ketua OSIS periode 2024 periode 2025. Saya berjanji akan mendukung siapapun yang akan menjadi wakil ketua OSIS selanjutnya di periode 2024-2025. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 2 untuk menyampaikan kesimpulannya. Silakan maju ke depan.
dimulai dari sekarang. Kesimpulan saya adalah saya akan aktif memberikan kegiatan yang bermanfaat bagi Sekolah Bintang Mandiri yang akan nantinya saya akan kolaborasikan dengan ketua OSIS yang akan terpilih, dan saya akan sangat senang jika teman yang lain akan terpilih karena saya yakin mereka bisa dan mereka ya. Dan tolong vote saya menjadi Wakil Ketua OSIS 2024-2025 nantinya saat election day. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon Wakil Ketua OSIS nomor urut 3 untuk menyampaikan kesimpulan. Silakan. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Kesimpulan dari saya akan berusaha untuk menambahkan event-event yang seru, kegiatan, dan ekstrakurikuler yang baru yang bisa saya tambahkan. Dan saya akan mendukung 100% dari calon-calon di sini, dan semangat. Dan tolong vote saya sebagai Wakil Ketua OSIS untuk pelajaran 2024-2025. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon Wakil Ketua OSIS nomor urut 4 untuk menyampaikan kesimpulan. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Kesimpulan dari saya adalah bahwa saya akan memajukan nama Sekolah Bintang Mandiri sebagai sekolah yang terkenal sebagai kreatif, seru, inovatif, dan luar biasa tentunya. Dan setelah debat ini, siapapun yang akan terpilih untuk menjadi anggota OSIS selanjutnya, saya akan tentunya mendukung mereka dan tidak akan mempunyai konflik dengan masalah apapun. Itu saja dari saya, terima kasih. Jangan lupa untuk vote nomor urut 04 untuk pemilihan Wakil Ketua OSIS selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikianlah sesi 3 dari debat Wakil Ketua OSIS SMP Bintang Mandiri. Selanjutnya adalah penyampaian penutup oleh Kepala SMP Bintang Mandiri pada Miss Lina. Kami persilakan. Oke, terima kasih kesempatannya. Miss sangat bergembira hari ini. Ya, kita semua belajar di sini untuk sistem demokrasi di Indonesia. Kalian secara tidak langsung sudah belajar bagaimana kalian akan menjadi seorang pemimpin, bagaimana kita yang rakyat ini juga akan memilih kalian. Ya, jadi debat ini menjadi ajang buat kalian belajar sistem demokrasi. Kemudian nanti siapapun yang akan terpilih, kalian yang terpilih harus jangan sombong, ya, tetap rendah hati. Sedangkan yang tidak terpilih atau belum terpilih, jangan berkecil hati dan sportif untuk mendukung calon yang terpilih. Ya, kemudian nanti kalian yang di rumah nih, yang akan memilih teman-teman kalian ini, kalian juga harus bisa bersikap bijaksana, memilih mereka-mereka yang menurut kalian kompeten dan punya visi dan misi yang baik untuk sekolah kita. Ya, kita semua di sini sama-sama belajar, sama-sama untuk mewujudkan bagaimana sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik. Kalian juga bisa menjadi calon-calon pemimpin yang baik, calon-calon pemimpin yang bisa berbesar hati, kemudian bisa menjadi contoh buat teman-teman yang lain. Oke, terima kasih semuanya. Mari kita semangat untuk pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMP dan SMA Bintang Mandiri. Terima kasih. Terima kasih, Miss Lina. Demikianlah rangkaian debat calon wakil ketua OSIS SMP Bintang Mandiri. Kami selaku pihak panitia bersifat netral, tidak ada berpihak kepada salah satu calon wakil ketua OSIS maupun calon ketua OSIS SMP Bintang Mandiri. Sebelum kami akhiri, kami sampaikan kembali bahwa acara kali ini dapat berjalan dengan lancar karena dukungan dari sponsor yaitu Warung Makjo yang menyediakan Indonesian dan Western Food, dan juga Freedom Futsal yang menyediakan berbagai fasilitas olahraga seperti basket dan futsal.
Sekian dari kami para panitia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.